Perkenalkan, saya Venesia Stefani, dokter muda sasa anestesi. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai shock hipovolemik. Sebelum membahas shock hipovolemik, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu shock. Jadi, shock didefinisikan sebagai sindrom klinis akibat tidak adekuatnya sistem sirkulasi yang menyebabkan oksigenasi dan perfungsi ke jaringan tubuh tidak adekuat. Untuk stadium shock dapat dibedakan menjadi 4 fase sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi ini adalah tahap awal terjadinya shock yang terjadi pada tingkat seluler. Pada tahap ini, tubuh mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia. Lalu yang kedua adalah kompensasi atau compensated shock, di mana mekanisme fisiologis yang terjadi adalah dengan mempertahankan sistem sirkulasi. Di pada fase ini, terjadi hiperventilasi, asidosis, respon takikardi dan takipnea, dan terjadi pengalihan darah dari gastrointestinal dan ginjal menuju otak, jantung, dan paru-paru. Lalu yang ketiga adalah dekompensasi atau decompensated shock, di mana pada fase ini terjadi kegagalan fase kompensasi untuk mempertahankan sirkulasi dan homeostasis, ditandai dengan hipoperfusi jaringan, sirkulasi yang memburuk, dan gangguan metabolisme seperti anaerobik glikosis dan metabolic acidosis. Lalu yang keempat adalah refractory atau irreversible shock, di mana fase ini terjadi ketika gagalnya organ vital mempertahankan fungsinya. Jadi pada fase ini terjadi multi-organ failure dan terjadi kematian sel yang berujung pada kematian. Secara umum, shock ini dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama ada shock hipovolemik, itu terjadi volume intravaskuler yang berkurang. Lalu yang kedua adalah shock kardiogenik, di mana terjadi gangguan pada pompa jantung. Lalu yang ketiga adalah shock obstruktif, di mana terjadi hambatan sirkulasi menuju jantung. Lalu yang keempat adalah shock distributif, di mana adanya gangguan pada vasomotor. Jadi selanjutnya pada video ini saya akan membahas shock hipovolemik. Jadi shock hipovolemik terjadi karena volume intravaskuler yang berkurang sehingga menyebabkan pengiriman oksigen dan nutrisi ke sel tidak adekuat. Jadi berdasarkan etiologinya, shock hipovolemik dibagi menjadi akibat kehilangan cairan atau non-hemorrhagic dan pendarahan atau hemorrhagic. Jadi penyebab dari shock non-hemorrhagic dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kehilangan cairan eksternal, misalnya seperti pada muntah, diare, diabetes insipidus, lalu ada luka bakar dan hipertermia. Lalu yang kedua adalah kehilangan cairan internal, misalnya seperti pada kasus pancreatitis third spacing dan bowel obstruction. Lalu untuk penyebab daripada shock hemorrhagic dibagi menjadi dua, yaitu trauma dan non-trauma. Untuk yang trauma dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah trauma dengan pendarahan eksternal, misalnya pada laserasi arterial dan fraktur terbuka. Lalu yang kedua adalah trauma dengan pendarahan internal, misalnya pada kasus hemotoraks, hemoperitoneum akibat cedera liver atau spleen, dan pada fraktur tertutup. Untuk yang non-trauma juga sama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah non-trauma dengan pendarahan eksternal, misalnya pada kasus epitaksis, hematemesis, homotisis, atau rektal dan vaginal bleeding. Lalu yang terakhir adalah non-trauma dengan pendarahan internal, itu pada kasus hemotoraks, lalu ada hemoperitoneum pada kasus ectopic pregnancy, dan retroperitoneal bleeding. Jadi dalam kasus pendarahan, kita perlu mengetahui estimasi volume darah pasien atau EBV. Jadi pada orang dewasa normal, volume darah diestimasikan sebanyak 75 ml per kilogram berat badan, atau sekitar 7% daripada berat badannya. Jadi misalnya ada pasien laki-laki 70 kilo, jadi diestimasikan berat badannya sekitar 5 liter. Untuk perkiraan estimasi volume darah daripada pasien yang obesitas, perhitungannya adalah berdasarkan berat badan yang idealnya, karena dikhawatirkan jika perhitungannya menggunakan menggunakan berat badan yang aktual, dikhawatirkan terjadi overestimasi. Lalu, sedangkan untuk anak-anak diestimasikan sebesar 70-80 ml per kilogram berat badan atau sekitar 8-9% dari berat badan. Jadi untuk shock hemorrhagic ini dibagi berdasarkan persentase kehilangan darahnya, yaitu yang pertama adalah kelas 1, di mana shock ini terjadi akibat kehilangan darah hingga maksimal 15% dari total volume darah. Di pada kelas ini, tubuh mengkompensasi dengan cara vasokonstriksi perifer.
Jadi pada kelas 1 ini juga pasien terjadi sedikit cemas atau gelisah, namun tekanan darah dan tekanan nadi rata-rata, frekuensi nadi dan nafas masih dalam keadaan normal. Lalu yang kedua adalah kelas 2, di mana terjadi pendarahan sekitar 15-30%. Jadi pada kelas ini, vasokonstriksi daripada arteri tidak lagi mampu mengkompensasi daripada fungsi kardiosirkulasi, sehingga terjadi takikardi, lalu ada penurunan tekanan darah, terutama sistoliknya, lalu ada penurunan tekanan nadi, refilling kapiler yang melambat, peningkatan frekuensi nafas, dan pasien menjadi lebih cemas. Lalu yang kelas ketiga terjadi karena pendarahannya sebanyak 31-40%. Jadi gejala-gejala yang muncul pada kelas 2 semakin berat pada kelas 3. Lalu selanjutnya adalah yang kelas 4, di mana terjadi kehilangan darah lebih dari 40%. Jadi pada saat ini, takikardi sangat cepat, di atas 140 kali per menit, dengan pengisian lemas sampai tidak teraba. Untuk gejala-gejala klinis yang ditemukan pada kelas 3 juga semakin memburuk. Untuk kehilangan volume lebih dari 40% juga menyebabkan terjadinya hipotensi berat, tekanan nadi yang semakin kecil, dan disertai dengan penurunan kesadaran atau letargik. Untuk mengetahui seperti apa patofisiologi dari shock hipovolemik dapat dijelaskan pada bagian berikut. Jadi karena volume intravaskuler berkurang, itu berarti adalah after filling volumenya berkurang, di mana terjadi end-diastolic volumenya berkurang. Lalu karena end-diastolic volumenya berkurang akan mempengaruhi stroke volumenya yang menjadi menurun. Karena stroke volumenya menurun, dia akan menurunkan cardiac outputnya. Lalu cardiac output yang menurun akan menurunkan tekanan darah. Jadi selanjutnya adalah tekanan darah yang turun ini akan menyebabkan tekanan perfusinya menurun dan terjadi hipoksia. Jadi selain menurunkan tekanan darah, jadi penurunan cardiac output ini juga akan mengeluarkan senyawa-senyawa seperti katekolamin dan angiotensin 2 yang akan membuat pembuluh darah vasokonstriksi dan meningkatkan resistensi to flow atau systemic vascular resistance-nya. Diharapkan dengan meningkatkan resistensinya dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan hemodinamik yang terjadi pada shock hipovolemik adalah preload yang menurun, lalu ada resisten vaskular sistemiknya meningkat, lalu cardiac outputnya menurun. Jadi pengaruh tubuh yang hipoksia akan mengganggu sistem kerja tubuh. Jadi yang pertama yang terjadi adalah kerja mitokondria yang menurun, sehingga pembentukan ATP-nya berkurang. Lalu karena pembentukan ATP ini berkurang, akan terjadi metabolisme anaerob, di mana metabolisme anaerob ini akan membentuk asam laktat. Jadi karena pembentukan asam laktat ini akan membuat kondisi tubuh menjadi asidosis metabolik. Lalu yang akan terjadi berikutnya adalah terjadi permeabilitas sel yang meningkat, lalu terjadi influx antara natrium dan air sehingga menyebabkan edema sel. Lalu terjadi lisis lisosom yang mengakibatkan autodigesi sel yang akan berujung pada multi-organ failure. Jadi pada pasien dengan shock ini akan menunjukkan gejala dan tanda pada end organ. Misalnya seperti pada kardiovaskuler akan terjadi hipotensi, takikardi, lalu kulitnya pucat dan disertai dengan keringat dingin. Lalu pada sistem respirasi akan terjadi hipoventilasi atau hiperventilasi tergantung daripada stadium shocknya. Lalu pada sistem saraf pusat akan terjadi kegelisahan, kesadaran menurun hingga koma. Lalu pada ginjalnya akan terjadi hipoperfusi sehingga terjadi oliguria. Lalu akan berlanjut hingga anuria sehingga terjadi gagal ginjal yang akut. Sedangkan pada sistem metaboliknya akan terjadi supresi adrenal, resistensi insulin, disfungsi tiroid, dan metabolisme anaerob. Sedangkan pada tingkat sel akan terjadi disfungsi mitokondria, edema sel, dan kebocoran sel. Jadi untuk menata laksanaan shock hipovolemik meliputi mengembalikan tanda-tanda vital, perfusi organ, dan hemodinamik kepada kondisi dalam batas normal. Selanjutnya kondisi tersebut dipertahankan dan dijaga agar tetap stabil. Untuk menata laksanaan shock hipovolemik yang terutama adalah terapi cairan sebagai pengganti cairan tubuh atau darah yang hilang.
Jadi untuk pemeriksaan fisiknya kita lakukan A, B, C, D, E. Jadi untuk A dan B-nya kita lakukan oksigenasi dan ventilasi yang adekuat. Yang diusahakan untuk saturasi oksigennya lebih dari 95%. Jika terjadi kesulitan airway, kita dapat memasang alat bantu jalan nafas. Selanjutnya adalah C, adalah circulation, di mana yang pertama kita kontrol pendarahannya, terutama untuk pendarahan terbuka dengan memberikan compression atau tekanan, atau bisa kita pasangkan tourniquet pada pendarahan pada ekstremitasnya. Lalu yang kedua, kita segera akses intravenanya. Lalu yang ketiga, kita lakukan monitoring nadi, tekanan darah, dan produksi urinnya. Untuk D adalah disability, kita lakukan pemeriksaan neurologis yang singkat. Jadi untuk pemeriksaan neurologis singkat ini dapat membantu penilaian terhadap perfusi cerebralnya. Lalu selanjutnya adalah I atau exposure, di mana kita harus memastikan pasiennya tidak terjadi hipotermia. Lalu setelah pasien sudah distabilkan, kita periksa dari kepala sampai kaki untuk mencari penyebab cedera lainnya. Jadi sebelum memasang akses intravena, kita pastikan dulu sudah menyediakan ukuran IV kateter yang sesuai. Jadi menurut buku ATLS, untuk orang dewasa dipasang ukuran 18G sebanyak 2 line. Untuk tempat pemasangan akses intravena biasa dilakukan pada vena perifer seperti pada forearm atau antecubital vein. Sedangkan pada kondisi tertentu, misalnya pada pasien anak-anak, orang tua, pasien obesitas, dan pemakai obat-obatan intravena, pemilihan akses vaskular dapat dilakukan pada central venous, misalnya pada femoral, jugular, atau subclavian vein. Jadi setelah akses vaskular ini terpasang, kita dapat mengambil sampel darah untuk dianalisis. Jadi selanjutnya adalah initial fluid therapy, di mana pemberian cairan intravena ini akan memperbaiki volume sirkulasi intravaskuler, meningkatkan curah jantung dan tekanan darahnya. Jadi untuk pada kasus shock hipovolemik ini digunakan cairan kristaloid sebagai lini pertamanya. Untuk pilihan pertama dapat diberikan ringan laktat, dan jika tidak tersedia dapat menggunakan NaCl 0,9%. Untuk jumlah cairan yang dibutuhkan pada saat resusitasi awal sulit diprediksi. Namun untuk terapi inisial pada orang dewasa dapat diberikan 1-2 liter terlebih dahulu dengan tetesan cepat. Sedangkan pada anak-anak bisa menggunakan 20 ml per kilogram berat badan. Untuk pemberian cairan ini terus dilanjutkan bersamaan dengan pemantauan tanda vital dan hemodinamiknya. Jika terdapat perbaikan, maka pemberian kristaloid terus dilakukan. Untuk pemberian cairan kristaloid ini sekitar 5 kali lipat dari perkiraan volume darah yang hilang dalam 1 jam. Jadi karena distribusi cairan kristaloid ini lebih cepat berpindah dari intravaskuler ke ruang interstisial. Sedangkan jika tidak terjadi perbaikan, pilihannya adalah dengan pemberian koloid dan dapat juga dipersiapkan untuk pemberian darah segera. Jadi untuk pemberian darah pada shock hemorrhagic diindikasikan pada pasien dengan minimal respon terhadap terapi cairan. Untuk orang dewasa, indikasinya jika terjadi pendarahan lebih dari 20% estimasi volume darah, dan anak-anak jika terjadi pendarahan lebih dari 10% volume darah. Untuk jenis transfusi yang bisa diberikan, yang pertama adalah darah lengkap atau whole blood, dan yang kedua adalah sel darah merah atau packed red blood cell. Jadi untuk pemulihan terhadap gejala dan tanda-tanda perbaikan perfusi, kita dapat monitor dari urinary output-nya, lalu pada fungsi central nervous system, lalu pada warna kulit, lalu kita juga dapat lihat dari analisis darah arteri yang normal dan terjadinya pengembalian pulsasi dan tekanan darah menuju normal.
Untuk indikasi keberhasilan daripada resusitasi cairan dapat dinilai dari perbaikan hemodinamik. Misalnya seperti yang pertama adalah mean arterial pressure yang lebih dari sama dengan 65 mm Hg. Lalu yang kedua dilihat dari central venous pressure-nya 8-12 mm Hg. Lalu kita bisa lihat dari urine output-nya lebih dari 0,5 mm per kilogram berat badan per jam pada orang dewasa. Lalu pada central venous atau vena cava superior atau campuran venous oxygen saturation-nya lebih dari 70%. Lalu adanya perbaikan pH darah, adanya status mental yang normal, dan warna kulitnya tidak jadi pucat. Jadi sekian penjelasan singkat saya mengenai shock hypovolemic. Sekian dan terima kasih.